Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Saat ini sahabat Yud Kinanti mau bahas tentang dampak buruk daripada narkoba. Semua pengguna narkoba tidak pernah merencanakan menggunakan narkoba, namun mereka bisa terjebak sehingga perlu diketahui kalau seandainya ada yang nawarin atau karena situasi tertentu, ingat-ingat layanan audio ini untuk mengingatkan kita tentang bahaya narkoba. Apa itu bahaya narkoba? Yaitu efek stimulan yang pertama akibat ekstasi kokain atau amfetamin atau flaka. Itu menimbulkan tenaga ekstra, terasa lebih kuat, tidak mudah lelah, melakukan kegiatan aktivitas dan fisik. Itu adalah yang disebut dengan kekuatan yang tiba-tiba dirasakan yang dianggap positifnya. Tapi efek buruknya luar biasa, menimbulkan efek halusinasi yang ditimbulkan oleh sebagian besar narkoba termasuk ganja, ekstasi, dan LSD namanya. Pengguna narkoba seakan-akan melihat sesuatu hal atau benda yang sebenarnya tidak nyata. Itu yang disebut dengan halusinasi. Kemudian efek depresan. Beberapa jenis narkoba seperti putau, heroin, ganja bekerja dengan cara menekan sistem syaraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Hal ini membuat rasa rileks, mengantuk, nafas melambat, tekanan darah menurun, detak jantung melemah. Itu adalah yang dicari rata-rata. Tapi ingat ada namanya efek adiktif. Hampir semua narkoba terutama heroin, kokain, putau menyebabkan kecanduan atau adiksi. Penggunanya selalu ingin menggunakan narkoba terus-menerus. Resiko bahaya narkoba. Ini ingat baik-baik. Yang tadi adalah seakan-akan hal-hal positif yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah gangguan fungsi otak. Mempengaruhi kemampuan seseorang berpikir, daya ingat menjadi menurun, konsentrasi menurun. Atau kata lainnya adalah mengakibatkan kebodohan. Dehidrasi bahayanya. Dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit. Tanpa penanganan bisa menyebabkan kejang, serangan panik, halusinasi, nyeri dada, dan perilaku agresif. Bingung dan hilang ingatan, halusinasi, kejang, dan kematian. Wah, ini dia. Penyalahgunaan metamfetamin atau lebih dikenal dengan sabu-sabu, opium, atau kokain dapat menyebabkan berbagai efek buruk, termasuk perilaku psikotik, kejang-kejang, bahkan kematian akibat overdosis. Gangguan kualitas hidup akibatnya. Ya, gangguan kualitas hidup. Saat seorang mulai mengkonsumsi narkoba, kemungkinan besar ia akan mengalami kecanduan. Seiring waktu, pengguna akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Ketika efek narkoba mulai hilang, pengguna akan merasa tidak nyaman akibat munculnya gejala putus obat seperti gelisah, sulit tidur, nyeri otot, perasaan ingin kembali mengkonsumsi narkoba. Selain berpengaruh pada tubuh, bahaya narkoba dapat mengganggu kualitas hidup penggunanya, misalkan berurusan dengan lingkungan sosial, pihak kepolisian, akibat mencuri demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Selain itu, infeksi HIV atau hepatitis B juga bisa mengincar pengguna narkoba, terutama mereka yang menggunakan narkoba dalam bentuk suntik. Tanda gejala orang yang kecanduan narkoba: halusinasi, sakau, perubahan suasana hati, penurunan nafsu makan, penurunan libido, kemudian perubahan perilaku. Tanpa penanganan, orang mengalami kecanduan narkoba akan mengalami kondisi yang berikut: penurunan kesadaran, henti nafas, kejang, serangan jantung, gangguan psikologis, overdosis. Waduh, luar biasa. Cara nangannya bagaimana? Ya diperiksa ke dokter, kemudian lakukan namanya detoksifikasi, membersihkan tubuh daripada pengaruh obat, kemudian melakukan stabilisasi. Itu adalah tahap yang berikutnya. Udah, jangan berpikir tentang tahap pengobatan. Yang penting ingat baik-baik ya, ada yang kelihatan efek positif yang disebutkan tadi, tapi lihat dampak negatifnya.
menghancurkan masa depanmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan pikiranmu sendiri, karena akan merusak otak, menyerang jantung, mengakibatkan kematian, menimbulkan perilaku-perilaku mencuri, agresif. Waduh, 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 waduh. Jangan ya. Ingat, firman Tuhan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang harus kita jaga baik-baik. Sahabat Yudki nanti, biarlah perjuangan kedua orang tua kita, orang-orang yang berinvestasi, mencintaimu, memberikan hidup, air mata, lutut, perjuangan, keringat, bahkan darah, jangan dirusak sewaktu engkau mulai mencoba bermain-main dengan narkoba. Sangat menakutkan narkoba. Ya, sangat menakutkan. Ada narkoba yang boleh, yaitu narkoba nasi rames, kopi, dan batagor. Itu narkoba yang baik. Tapi kopi jangan banyak-banyak. Narkoba, nasi rames, kopi, dan batagor. Ya, batagor Bandung. Tapi jangan narkoba, yaitu obat-obat terlarang, zat adiktif, yang merusak tubuhmu, merusak otakmu, merusak masa depanmu. Sahabat Yudki nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Jaga hidupmu baik-baik, agar masa depanmu baik-baik. Tuhan memberkati, dan ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jangan dimasukkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati semua sahabat Yudki nanti. Amin.